Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hidayah adalah karunia atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk memahami kebenaran agama dan untuk hidup dengan cara yang benar sesuai dengan ajarannya. Namun begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuknya. Hanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertentu saja yang bisa memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak sembarangan orang mendapatkan hidayah, melainkan hanya hamba yang dikehendaki dan telah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa tanda-tandanya orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah? Berikut ulasannya. Hidayah adalah seperti sinar cahaya rembulan di malam purnama. Jika ingin menikmati indahnya cahaya rembulan, maka dia harus keluar rumah untuk mendapatkan cahayanya. 1. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bisa dimaknai dengan membangun, meramaikan, dan turut membantu mengatur administrasinya. Orang yang memakmurkan masjid dengan membangun kemudian meramaikan masjid tersebut segera mendapatkan hidayah dari Allah. Hal ini merupakan janji Allah dan janji Allah adalah pasti. 2. Menjauhi maksiat. Ciri yang kedua adalah orang yang sadar bahwa segala amalannya akan hilang sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul setiap perbuatannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ketiga adalah selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru kebaikan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasakan kerinduan kepada Allah. Ciri selanjutnya adalah orang yang selalu bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Selain itu, seorang hamba yang hatinya selalu terisi kerinduan kepada Allah akan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang yang seperti ini akan bertawakal, tidak pernah meninggalkan sholat, mengeluarkan zakat sebagai rasa syukur. 5. Hidup dengan rasa malu. Malu di sini bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada semua makhluknya. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama betapa pentingnya seorang muslim dalam menjaga rasa malu. 6. Senantiasa istiqomah. Berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Sebab siapapun dari umatnya yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 7. Merasa ringan dalam beramal soleh. Seseorang yang merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah serta sangat takut berbuat durhaka, maka dia termasuk orang yang telah mendapatkan hidayah. 8. Semangat untuk belajar agama. Anggota tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut sebagai pesan, sedangkan kaki tangan adalah yang mengerjakan. Maka dari itu menggunakan seluruh anggota tubuh dengan sebaik-baiknya merupakan sebuah keniscayaan. Masing-masing orang pasti memiliki problematika kehidupan yang berbeda-beda. Maka begitulah pula terkait bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terkadang sebagian manusia sudah tidak terasa akan peringatan yang telah Allah berikan kepadanya melalui tanda-tanda agar mereka mau untuk memperbaiki diri. Setidaknya ada beberapa tanda yang bakal kamu alami ketika Allah sudah tidak peduli denganmu dan membiarkanmu hanyut dalam keterlenaan hidup. Namun pada dasarnya Allah telah memberimu kesempatan untuk ingat akan kepadanya, sehingga dengan gercep mampu memperbaiki diri. Di bagian awal dari kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali untuk murid-muridnya,
disebutkan tanda Allah tidak peduli dan tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Tanda Allah berpaling dari hambanya adalah seseorang yang tersibukkan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ketika masa dari umur seseorang berlalu dari selain ibadah yang telah dituntut darinya, tentu baginya patut menyesal selamanya. Barang siapa yang menginjak umur 40 tahun namun kebaikannya dikalahkan oleh keburukannya, maka hendaknya mempersiapkan diri ke neraka. Perkataan serupa juga pernah disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tanda Allah berpaling dari seseorang hamba adalah Allah menjadikan sibuk dalam aktivitas yang tidak berguna. Jika seseorang tersibukkan dengan maksiat dan aktivitas yang menjauhkan dirinya dari Allah dan surganya, maka ia akan tertimpa keburukan dan kehinaan. Inilah yang terjadi kepada ahli maksiat. Allah ingin menghinakan mereka dengan maksiat-maksiat mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Apabila seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tak seorang pun akan memuliakannya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang Allah hinakan, tidak seorang pun akan memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Apabila orang-orang memuliakan secara lahir, itu dipastikan karena mereka memiliki kepentingan terhadapnya atau takut terhadap kejahatannya, padahal ia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Sebaliknya, orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan surganya. Jalan tersebut berupa iman dan amal soleh, yaitu keimanan yang didasarkan kepada ilmu yang pasti dan amal soleh sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menjadi orang itu fakih terhadap agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain di Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka dia memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan serupa. Allah Azza wa Jalla memberinya hidayah mengerjakan amal soleh sebelum wafatnya, lalu mencabut nyawanya di atas kondisi tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, jika Allah menyibukkan kita dengan kebaikan dan amal soleh, maka bergembiralah dan bersyukurlah. Semoga ini menjadi tanda Allah mencintai kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah